dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Lapor kok dikit-dikit. Tapi apakah anak Batak sudah ditangkap? Ya, sudah ditahan? Iya. Anak Batak tadi jam 4 pagi diamankan. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika kayak ini, kamu keluar dari Indonesia. Nggak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kaum yang kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai persemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Kamu hina Tuhan kami. Carilah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Di gua mana Allah sekarang? Ya biar pikir gua ke situ dulu, biar ku kuliti dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 pun ada. Bigu Gajang aja ada sekitar 250 tahun yang lalu lah ada Bigu Gajang. Tidak pernah Bigu Gajang mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundorowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang ya? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Ada seorang makhluk di kota Medan ini namanya Rudi Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 jam 4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim, mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian. Biadab ini manusia satu ini. Jangan macam-macam Rudi Simamora. Kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kamu keluar dari Indonesia. Nggak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kaum yang kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai persemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Kamu hina Tuhan kami. Kami tidak akan diam. Ingat itu ya. Kami tidak akan diam. Kamu orang Medan kan? Ini aparatur kepolisian harus segera. Ini adalah delik umum. Ini bukan delik aduan. Kepolisian harus segera. Kalau tidak ini akan terus kacau situasi. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Lapor kok dikit-dikit. Saya pengen lihat ada reaksi nggak selain itu. Andainya Nabimu menurunkan ayat 1, contohnya Nabimu berkata, Allah berkata begini katanya, diketawai sama Warokah, goblok, apa kau bilang Allah berkata? Yang menemui kau itu namus, pasti dibilang si Warokah kayak gitu. Jeruji besi tidak akan menghancurkan mental saya. Saya tidak punya maksud apapun lain kecuali pembelaan akidah saya. Dan di kesempatan ini, ya saya ingin membuat klarifikasi atas berita-berita yang menyatakan ya bahwa Rudi Simamora atau anak Batak sudah ditangkap. Ya, jadi di sini mohon teman-teman panggil semua ya, teman-teman yang lagi nonton entah di mana-mana yang mendapatkan kabar yang masih simpang siur, agar kalian tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya, saya nggak mau ada orang ya kasih kabar-kabar itu yang belum pasti. Karena saya yang melihat langsung, dan di sini saya udah katakan ya, sebenarnya saya udah ingatkan kalau bisa ini jangan bocor, jangan ngomong dulu kemana-mana. Tapi saya nggak tahu ya, entah kenapa ada aja orang yang
ya bunyi sana sini. Ya, jadi di sini saya mau ingatkan satu hal bagi teman-teman yang tadi mendapatkan kabar ya dari Ustadz Zulkifli Rangkuti dari Forum Islam Bersatu. Ya, memang tadi pagi saya menghubungi Ustadz Jul melalui Bang Heri ya. Saya minta tolong untuk dipantau, untuk ya diamankan lah ya. Ada satu hal yang saya rasa nggak perlu saya omongkan. Ya, terus di sini saya mau bilang juga, kalau kalian bilang, oh ini gini-gini, mohon ya teman-teman bersabar, untuk dia punya kabar itu menunggu dari press release kepolisian. Jangan jadi orang yang mendahului kepolisian, nggak boleh. Ya kita itu nggak boleh mendahului institusi negara yang berhak mengumumkannya. Sangat memalukan bagi kita kalau kita duluan kepo. Jadi apa bedanya kita dengan Resuli Lubis? Apa bedanya kita dengan si Emen? Ada gereja terbakar, langsung dia bilang, itu umat muslim ya, jahat sekali. Besok polisi bilang rupanya pelakunya umat sendiri. Jadi di sini saya mau bilang, jangan mendahului. Ya, jangan mendahului kepolisian, itu bukan kerjaan kita. Bukan kerjaan kita. Tapi apakah anak Batak sudah ditangkap? Ya, sudah ditahan? Iya. Anak Batak tadi jam 4 pagi diamankan. Ya, jam 4 pagi tadi diamankan dari rumahnya, yang saya rasa nggak perlu saya bilang alamat rumahnya, nanti jadi petasan pula rumahnya, jadi tempat yang nggak benar ya. Polisi mengamankan dengan tujuan apa? Karena polisi mengetahui, ini sudah ribut. Di masyarakat sudah resah. Ada sekelompok orang yang sudah mulai mencari yang namanya anak Batak, atau Rudi Simamora. Ya. Jadi sudah dicari, jadi polisi mengamankan. Untuk status dari Rudi Simamora, ini saya katakan belum, ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jangan kepo. Bagi teman-teman yang tanya statusnya apa, belum ditetapkan jadi tersangka. Nanti statusnya jadi apa? Tunggu press release kepolisian. Walaupun saya sudah tahu, tetapi saya rasa nggak pantas. Ya, saya sudah katakan nggak pantas saya yang sampaikan. Biarkan penegak hukum yang menyampaikan status dia. Ya, di sini saya ingatkan, jangan kita kepo. Kalau diamankan, iya. Kenapa dia diamankan? Takut amukan dari masyarakat. Takut ya. Apakah saya sudah bertemu dengan anak Batak? Yes, saya sudah bertemu dia face to face. Saya ngomong sama dia langsung. Ya, saya sudah ngomong langsung sama dia. Dan ya ada beberapa hal saya rasa nggak perlu saya sampaikan. Nantilah kalau udah beres saya sampaikan. Saya udah bilang mohon dukungannya. Dan di sini saya ingin mengatakan juga ya. Biasakan kalau kita berbuat sesuatu tuh santai. Ya, jangan gerasak-gerusuk. Saya mau tanya teman-teman, selama ini kita kerja gimana? Selalu gerasak-gerusuk. Apa hasilnya? Apa hasil selama ini yang kita lakukan dengan cara rusuh-rusuh? Nggak ada. Cuman bisa menganggarkan, wah kita rame, kita begini-begini. Apa ada hasilnya? Nggak ada.